Selamat pagi Gilang, silahkan duduk di sini. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Iya Gilang, terima kasih sudah memenuhi undangan Pak Guru. Gilang, eh, Pak Guru melihat hasil pekerjaanmu itu sudah baik, nilai-nilainya selalu bagus. Tapi Pak Guru lihat kamu tidak mau jika bekerja kelompok. Kenapa kamu sering menolak jika bekerja kelompok, Gilang? Iya, Pak. Soalnya saya tuh nggak ngerasa nyaman kalau kerja kelompok. Teman-teman tuh kadang mereka tuh seenaknya sendiri gitu loh, Pak. Oh, begitu. Jadi, kamu tidak nyaman ketika bekerja sama dengan teman satu kelompok. Begitu ya, Gilang? Iya, betul, Oh, Pak. iya gitu. Iya, ini Gilang. Apakah ada yang sekiranya dengan teman-temanmu? Eh, jadi gini, Pak. Saya tuh sebenarnya pengen kerja sama teman-teman. Terus, tapi mereka kayak yang tadi saya katakan, mereka tuh kadang ngeselin gitu. Terus saya jadi nggak tahu mau gimana, dan saya harap mudah-mudahan nanti saya dapat apa Oh, namanya, masalahnya jadi selesai gitu loh, Pak. kali ini kita bagaimana supaya kamu itu bisa nyaman ketika bekerja sama dengan teman-temanmu. Ya, begitu ya, Gilang. Iya, betul, Lalu Pak. gini Gilang, coba kamu ceritakan kepada Pak Guru apa yang kamu rasakan saat kamu bekerja sama dengan satu kelompokmu. Iya, jadi ketika saya tuh kerjasama sama satu teman satu kelompok itu, temannya itu pada nggak paham gitu sama apa yang saya katakan, Pak. Terus ketika kerja kelompok itu, mereka nggak cepet gitu loh, lamban gitu loh. Terus jadi akhirnya kan saya kesel ya gitu ya, marah ya. Kenapa sih mereka tuh nggak mau atau nggak bisa diajak kerja bareng yang cepat gitu loh. Sebenarnya ada juga temen yang nggak suka sama saya gitu loh, Pak. Jadi kayaknya tuh saya nggak akrab sama teman satu kelompok itu. Oh, Gitu, begitu Pak. ya, ya. Pak Guru paham. Jadi ketika kamu bekerja sama dengan teman satu kelompok, temanmu tidak mudah paham dengan apa yang kamu sampaikan begitu. Mungkin kamu anggap temanmu itu lamban dalam bekerja sehingga kamu kemudian marah dan itu menyebabkan teman-temanmu menjadi tidak suka. Kira-kira begitu ya, Gilang? Iya, betul banget, Pak. Oh ya, baik. Apakah ada alasan lainnya yang membuat kamu itu marah atau tidak nyaman ketika bekerja dalam kelompok? Nah, karena teman-teman saya tuh seperti itu tadi yang saya ceritakan, terus saya juga jadi lebih senang bekerja sendiri gitu, Pak. Jadi saya jadi sering nggak cocok karena saya lebih sering kerja sendiri, jadi nggak cocok saat kerja kelompok. Oh, gitu ya. Jadi kamu sehingga menjadi lebih senang bekerja sendiri begitu. Ya, Iya, kamu anggap bekerja sendiri itu lebih bisa menyelesaikan tugas begitu ya. Oke, iya eh, betul. mungkin Gilang bisa menceritakan kepada Pak Guru contoh ketika Gilang bekerja sama dalam kelompok dan ternyata Gilang merasa tidak nyaman. Silakan Gilang. Uh, jadi gini, Pak, contohnya nih ya saat kerja kelompok matematika tuh, saya kan satu kelompok sama Ani, terus saya padahal nggak akrab sama dia gitu. Saya tuh ngasih pendapat, misalnya saya tuh ingin kayak gini, ternyata pendapat saya tuh nggak diterima gitu loh, Pak, sama Ani tadi. Betul ya. Oh, oke gitu ya. Saya kesel gitu, padahal saya sudah mikir kayak gitu kan, udah kasih pendapat, tapi ternyata nggak diterima gitu. Oh ya. Jadi temanmu yang tidak akrab dengan kamu
tidak menerima pendapat yang kamu sampaikan, begitu ya? Oh gitu ya, memang Iya, Pak. ya ketika kita bekerja dalam kelompok mungkin kita bertemu dengan teman yang tidak kita akrab dengannya. Lalu apakah ada di antara teman-teman kamu yang akrab dengan kamu? Ada, Pak. Ada. Bisa Saya ceritakan? itu kalau sama temen yang kelompok itu kan ada yang nggak akrab, tapi saya juga ada akrab sama si Udin. Kita itu sering kemana-mana itu bareng gitu, Pak. Misalnya kemana? Beli jajan Ya, atau kegiatan apa yang biasanya kamu bersama Udin? kalau sama Udin biasanya saya tuh istirahat, kita jajan bareng, terus kayak gitu, Pak. Kebetulan Udin juga rumahnya dekat sama rumah saya, jadi sering ketemu lah sama Udin gitu. Oh gitu ya, jadi karena kamu sering bertemu dengan Udin, melakukan kegiatan bersama sehingga kamu akrab dengan Udin. Namun dengan teman yang lainnya karena jarang sehingga kamu kurang akrab ya. Begitu ya, Iya, Gilang? Pak. Iya, Oke. saya jarang sama teman-teman yang lain. Oh iya, baik. Mungkin adakah yang Gilang bisa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Gilang hadapi? Gimana ya, Pak? Mungkin saya akan lebih sering bergaul harusnya mungkin ya sama teman yang lain, karena kan selama ini saya dekatnya itu sama Udin, sama teman yang lain jarang gitu. Mungkin kalau saya ingin punya teman kayak Udin, saya juga harus sering ketemu kali ya, Pak, dengan teman yang lain Ya, di luar kelas. Ya, nah itu ide yang bagus, Gilang. Gilang bisa mencoba itu, melakukan kegiatan dengan teman-teman yang lain selain Udin dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian dari beberapa hal yang Gilang lakukan tadi, ada yang lainnya tidak, Gilang? Yang bisa Gilang lakukan selain tadi bermain dengan teman atau melakukan kegiatan bareng? Mungkin ketika kerja kelompok kali ya, Pak. Ketika kerja kelompok kan saya tuh cepat marah gitu kalau misalnya pendapat saya tuh nggak diterima sama teman lain. Mungkin saya harus lebih sabar kali ya, Pak, untuk menerima pendapatnya teman, terus nggak mudah tersinggung juga, nggak mudah marah. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Ya, itu hal yang sangat tepat, Gilang. Ketika Gilang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, maka nanti Gilang akan lebih mudah untuk bisa bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok. Baik, dari beberapa hal yang akan Gilang lakukan, adakah yang menjadi prioritas atau hal yang akan lebih utama untuk dilakukan? Mungkin yang akan pertama saya lakukan itu saya harus lebih sabar dulu ya, Pak, untuk menghadapi teman-teman saya, terutama pas lagi kerja kelompok. Dan saya ngatur diri saya itu supaya nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah gitu, Pak. Oh Jadi iya. itu yang akan pertama saya lakukan. Oh iya. Ya, Gilang, itu hal yang sangat tepat, hal yang sangat baik. Kamu bisa memulai dari dirimu sendiri. Ya, Pak Guru mendukung dan suka dengan rencana yang akan kamu lakukan. Agar rencanamu dapat berjalan dengan lancar, adakah strategi atau mungkin temanmu yang bisa membantu kamu agar kamu lebih sabar lagi, tidak mudah marah? Nah, tadi setelah saya coba sabar, tapi saya juga butuh teman lain juga, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Saya mungkin akan minta bantuan ke Udin, karena saya akrab sama dia, jadi ya supaya dia itu bisa ngingetin saya
ketika saya marah, terus bisa bantu saya juga dekat dengan teman-temannya yang lain gitu Pak. Ya, baik, itu hal yang sangat bagus sekali. Jadi Gilang bisa meminta bantuan Udin untuk mengingatkan ketika Gilang itu merasa cepat marah, mungkin bisa diingatkan oleh Gilang begitu ya, oleh Udin. Nah, semoga rencananya Gilang dapat berjalan dengan baik sehingga Gilang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian ketika bekerja sama dengan teman dalam yang sudah lebih nyaman lagi. Demikian Gilang, aku dukung Gilang untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Terima kasih juga udah bantu masalah Gilang. Oh ya, sama-sama Gilang, semoga sukses. Saya mau menyampaikan hasil observasi tadi saya ya. Silakan Bu Fatima. Ya. Tentang kasus yang pertama yaitu tentang Gilang yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya ya, karena ada beberapa alasan, ada yang tidak cocok, terus akhirnya memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas sendiri ya, karena hasil tugasnya kalau dikumpulkan sendiri itu selalu bagus pokoknya. Gitu. Tadi Pak Krasito sebagai coach dan Bu Junjung sebagai coachnya, kalau saya lihat itu langkah-langkah ceritanya yang pertama ini tujuan yang pertama kan tujuan ya, coachnya itu sudah menyampaikan tujuan dengan baik.